Di nama dia komit sini untuk ini namanya kita selekta. Nah, ini yang kita ulangi atau review saja lah. Kita buat review. Oke, oke. So, dari sini kita coba bikin yang nomor satu. Ya, di sini kita mau buat adalah conditional atau variabel. Oke, variabel and data type. Oke, nomor satu ya. Nah, nanti di sini yang nomor dua, kita lanjutkan dengan conditional. Oke, yang nomor tiga, kita buat adalah looping. Oke, yang terakhir di sini kita buat yang collection. Oke, untuk variabel dan data type itu contoh seperti ini ya. So, saya bikin di sini adalah uh, input ya, hello world misalkan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, oke, maka ini adalah satu variabel. So, ini adalah variabel nih. Karena kita membuatnya menjadi satu nilai di sini. Oke. Nah, cuman em, sebetulnya kita harus membandingkan dia dengan sebuah konstanta. Nah, konstanta ini satu yang nilainya selalu sama. Contohnya ya, kita membuat nilai P itu adalah 3,14. 14. Nah, ini adalah sebuah konstanta yang nilainya tidak akan berubah. Ini adalah nilainya tetap. Oke. Nah, apa hubungannya dengan variabel? Kalau di variabel ini sebetulnya nilainya berubah. Cuman dalam contoh saya ini, ketika dia di run, nilainya selalu hello world kan. Ini ya. Nah, ini misalkan di sini saya print juga ini P. Saya buat P di sini. Oke. Maka nilainya di bawah ini harus selalu sama dia 3,14 semua. Berarti ini konstan dong. Oh iya memang ini konstan. Nah, supaya dia menjadi variabel, kita buat dia pakai satu nilai input. So yang ini saya ganti menjadi message atau MSG ya. Ya, MSG saya buat di sini. Nah, ini saya buat jadi input di sini. So input pesannya apa? Oke. So pesan. Oke, setelah itu nanti dia akan sebentar. Oke, for example di sini saya buat nama. Oke ya, enter atau masukkan nama. Kalau di sini saya buat dia nama. Nah, kalau seperti ini, start over. So, runtime-nya di start over dulu. Udah, kemudian kita coba run lagi. Nggak perlu pakai ini. Input masukkan nama dan nama. Oke. Nah, input. Apa yang salah dengan ini? Input dia pakai masukkan nama. Ini runtime disconnect and delete. Oke.
Namanya misalkan John atau namanya Anthony. Nah, tapi kalau kita buat namanya misalkan adalah Budi, maka dia menjadi Budi. Kalau kita namanya adalah Zoro, dia jadi Zoro. Ya, karena dia variabel, nilainya berubah. Tapi kalau konstantan, nilainya tetap. Oke, itu di nomor satu ya. Nomor dua adalah tipe data. Tipe data itu bisa kita buat sebagai integer, bisa sebagai string, bisa sebagai float atau dia desimal, bisa juga dia sebagai, sorry, string di sini, dan bisa juga sebagai boolean. Ingat ya, ini dia. Jadi boolean ini adalah true atau dia false. Oke, sekarang untuk integer, contohnya adalah masukkan sebuah angka. Jadi ini misalkan masukkan sebuah angka atau umur. So ini input ya, kemudian ini umur, masukkan umur. Nah, itu umurnya kita buat dalam bentuk integer, lalu kita print. Ya, ini untuk yang nama tadi, Anthony. Nah, umurnya 12. Jadi 12. Oke, silakan dibuat dulu sebentar. Oke, yang ini adalah, saya buat ini adalah data type. Data type. Oke, jadi dia yang pertama adalah integer. Ya, itu tadi yang sudah kita buat. Ini dia untuk yang nomor satu. Tipe type 1 adalah integer. Oke, type 2 float. Nah ini, type 2 float ya. Oke, yang type 2 dia float. Nah, untuk yang float itu seperti ini misalkan. Oke, tinggi atau body height-nya. Body tinggi ya, tinggi. Nah, tinggi berapa? Input, masukkan tinggi. Tinggi, tinggi badan. Ya kan? Nah, di sini kita bisa buat tingginya dalam bentuk float dia. Kita buat dia konversi ke float. Berarti nanti si tinggi ini dalam bentuk dia float. Oke, yang berikutnya string alamat. Masukkan alamatmu. Jadi berarti dia alam. Masukkan tempat tinggal. Tempat tinggal. Oke. Nah, nanti kalau tempat tinggal, kita nggak perlu dia bikin sebagai string, tidak perlu sebagai integer, karena secara default input adalah string. Oke. So, default input adalah string, sehingga ini pasti sebagai string saja. Nah, kalau dia integer, kita harus lakukan konversi seperti ini. Yang namanya konversi. Kalau dia float, kita lakukan float konversi. Oke, kita coba sekarang untuk run ya. Ya, masukkan nama Anthony. Oke, umur 12. Tinggi 170,8. Misalkan itu. Ada komanya dia, jadi bisa dia pakai koma. Karena dia udah kita bikin dalam bentuk float. Tempat tinggal, Bandung. Nah, itulah dia. Oke, jadi untuk yang string kita sudah, yang tipe 4 itu adalah boolean true false. Oke, dibuat dulu. Setelah lagi kita lanjut 1 menit ya. Oke, yang terakhir yang boolean. Nah, yang boolean ini adalah misalkan dia misalkan em, apakah dia homeschool ya. So homeschool nggak dia, homeschooler nggak dia. Nah ini kita bisa bikin true atau false. Jadi kalau true, nah ini kita bisa print dia homeschool true. Oke, jadi ini true atau false ya. Jadi nanti hasilnya Anthony
3,14 ini adalah dari konstan, jadi biar di situ aja. Umur 12, tinggi badan 175,6 misalkan. Saya masukkan tempat tinggalnya Bandung, homeschoolnya adalah true. Nah, ini true. Oke, ya. So kita sudah bisa mengulang untuk yang pertama. Oke, di-adjust lagi ya code-nya ya. Oke, ya. Nah, ini udah selesai di kita yang pertama. Inilah variabel Aku konstan. apa error ya? Oh, ada error. Boleh. Saya stop share, langsung di-share ya. Coba share dulu. Jadi ada variabel konstan. Ini bicara konstan adalah satu nilai yang tetap. Oke. Input and data type. Input, output, and data type. Itulah yang sudah kita pelajari barusan ya. Ini semua mengulangi uh, yang tadi. Nah, kalau mau melihat type-nya atau cek data type, nah bisa pakai gini aja, print saja type-nya dari si alamat misalkan. Oke, ya kita bisa print type dari alamat itu, atau mungkin bikinnya di bawah aja di luar sini nih. Nah, cek data type print alamat. Jadi dia namanya string dia. Jadi kita buat semua ini, misalkan yang tadi nama, terus ini umur, tinggi, alamat. Satu lagi tadi, ada tadi namanya si P tadi ya, P tadi. Oke, satu lagi, si homeschooler. Hmm. Nah ini semua kalau kita munculkan, dia muncul tipe datanya. Ya, jadi yang nama ini string, oke. Yang umur ini tipenya integer. Yang tinggi dia float, betul ya. Alamat dia dalam bentuk string. Yang homeschooler ini boolean true false. Yang P dalam bentuk float. Oke, lengkapi lagi. Jadi kalau saya minta cek tipe berarti pakainya print type dari variabelnya atau dari constant name-nya ya type. Oke, sekarang kita untuk yang nomor 2. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Kondisional. Nah, kondisional ini adalah untuk menentuk dengan if else itu dia menentukan pilihan. Ini disebut juga dengan if else. Itulah pakai kondisional namanya. Contoh di sini, bikin code-nya langsung ya. Contohnya, saya bikin di sini adalah uh, uh, hujan. Hujan saya buat true, ini pakai boolean ya. Saya pakai boolean. Berarti if hujan, then saya akan bawa payung. Else saya tidak akan bawa payung. Itu sudah ada auto completion. Saya tap saja langsung. Karena hujannya true, maka ini akan bernilai true. Karena hujan ini adalah true. Ya, dia yang akan bernilai true. Si hujan ini adalah true. Jadi if true, dia akan ke sini actionnya. Tapi kalau dia tidak true, apa else, dia masuk ke else ya. Nah, jadi kalau gini, saya akan bawa payung. Tapi kalau saya ganti ini menjadi false, nah ini saya ganti sekarang jadi false, maka saya tidak akan bawa payung. Oke, silakan sampai situ di adjust lagi yang nomor 2 kondisional. Nah, ada lagi yang berikutnya, contohnya di sini. Dia boy atau girl. Ya, jadi misalkan di sini eh, input ini adalah si gendernya, misalkan dia boy atau girl kan. Input di sini kita bisa buat boy or girl. Nah, ini nanti jawabannya satu kalau dia boy, terus dia ketik dua kalau dia girl. Kita buat seperti ini ya. Nah, oke, jadi kalau dijalankan, sorry salah, saya salah di ketiknya. Saya buat di sini nih.
Ya buat ini. Oke, kalau dijalankan dia akan minta satu atau dua. Jadi ketiknya satu aja. Kalau dia boy, kemudian kalau dia dua, ketiknya dua. Kalau dia girl, ketiknya dua. Itu dulu. Saya lanjutkan ke bawahnya setelah kalian adjust code-nya. Oke, so ini sekarang ya boy or girl yang kita buat. Nah, di sini kita bisa bikin if. Jadi sini pakainya if gendernya adalah misalkan nomor satu. Cuman ini kan satu duanya mau kita proses dengan angka integer. Kalau kamu buat seperti ini bisa saja pakai kutip, boleh. Jadi di sini pakai sama dengannya dua. Nah, di sini bisa kita buat print welcome. Welcome, good boy. Nah, misalkan gitu. Nah, else, saya bisa buat di sini, gendernya sama dengan pakai kutip dua. Kenapa pakai kutip dua? Karena di sini kita simpan sebagai string. Jadi walaupun ini dia angka, tapi dia karena ada kutipnya itu adalah string. Oke, so, di sini welcome, good girls. Oke, ini dulu. Coba kita buat. Pilihannya satu. Ada apa ini? Expected dia seperti ini ada di gender. Oh iya, else-nya nggak usah pakai ini lagi. Oke, else tidak usah ditulis lagi yang ini. So else yang ininya nggak usah ditulis karena dia adalah pilihan terakhir. Oke, so ini itu kita buat dia uh, else titik dua di sini. Nah, dua welcome good girl, satu welcome good boy. Oke, silakan dibuat ya. Oke. Nah, kalau dia pilih tiga gimana? Coba nih, sekarang kita bikin dia pilihnya tiga. Oh, malah welcome good girl. Padahal tiga itu nggak ada spesifiknya kan? Tidak dispesify dia. Nah, dengan cara kita melakukan improve, ini saya ganti, lihat ya. Else-nya saya buka, else gender, dua, else-nya ini adalah yang bukan pilih satu, bukan pilih dua, tapi pilih tiga, empat, lima, atau nol, atau minus sembilan. Maka dia kita buat sebagai invalid input. Disitulah dia ada else-nya. Nah yang ini, else yang kedua ini kita bikin jadinya else if. Cuman karena panjang disebut disingkat dengan elif. Elif. Oke, terus sekarang kita bikin misalkan yang nomor tiga. Sorry, ada error di sini. Elif gender sama dengan dua. Oke, ini ada kolom di sini. Oke, nah ini ya, saya bikin tiga invalid input. Saya bikin minus satu invalid input. Saya bikin ketik asal invalid input. Jadi kalau dia satu, maka welcome good boy. Kalau dia dua, welcome good girl. Else di luar itu invalid input. Reason. Uh, eh, Nemi enggak join ya Nemi ya. Bentar. Nemi. Wait dulu ya. Oke. Aha, sekarang saya coba share lagi ya. Sorry ya. Um, ya, sudah makin mantap nih. Gimana? Sudah mulai refresh lagi? Floyd, Jessica, sudah mulai refresh lagi? Ya. Ini yang kemarin kita pelajari, tapi mungkin kamu nggak strong dia. Nah, ini kita buat dia strong di sini. Ya, kemudian coba sekarang kita bikin yang pakai looping ya. Nah, looping ini. Looping ini jangan kita mau print satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau gini, kita kan bakal punya waktu yang kita kan bakal butuh waktu yang lama ini, ya kan?
Tapi kalau kita bikin cara yang pakai for, nah, I in range. Mulai dari berapa? Mulai dari satu. Sampai berapa? Sampai 5. Tapi ingat, jangan sampai 5. Kalau kamu mau perlu sampai 5, harus di sini 6. Gitu. Ya, lebihkan satu. Nah, di sini adalah satu. Artinya naik-naik satu dia, increment satu. Oke, nah di sini tinggal bikin print I. Nah, kalau seperti ini, dia akan lebih singkat daripada bolak-balik kita buat seperti ini, 5, 10 baris. Panjang banget kan? Kita pakai satu perintah struktur for, maka dia akan lebih praktis. So, yang bagian ini saya tutup dulu, lalu heran. Hasilnya sama persis. Ya, canggihnya lagi, kalau mau printnya sampai 100, bisa kayak gini. 101, seret jalan semua. Ya, canggihnya lagi, kalau dia mau print dari -10 sampai 10 pun bisa di sini. Dari -10, -9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -012 bisa seperti itu. Ya, kalau mau dibuat dari 1 sampai 20 dengan skipnya 2 pun bisa. Jadi 1357 skip 2, mau skip 3 di sini bisa. Ya mau skip 5 pun dia bisa bisa skip 5, 1, 6, 11 atau skip 4 pun dia Oh Kak, bisa. jadi gini Hmm. Kak, Yes, eh, angka pertama itu dimulai dari berapa? Terus betul, yang di tengah itu mau sampai berapa? Nah, yang betul. terakhir itu selisih berapa? Selisih berapa? Bagus. Ya, so itu adalah mulai, akhir, selisih. Very good. Kamu sudah mengobserv, bagus kesimpulannya. Coba diadjust ya kok ya. Ya, untuk yang ini, yang looping ini, ya, yang tadi, yang yang kondisional tadi, ada satu lagi contohnya. Namanya kita menggunakan case, menggunakan case. Oke. Jadi misalkan di sini saya buat nih kodenya, misalkan adalah 404, kan sering itu kan kodenya web 404. Kita bisa bikin pakai match di sini code. Jadi code-nya berapa misalkan? Case-nya 200, sukses 400, back request 401, unauthorized 404, not found. Dan kita pakainya adalah pakai match dia. Jadi kalau di Python mau bikin sekali banyak gini boleh. Jadi kalau dia 404 berarti nanti dia not found. Kalau kita buat ini 200 berarti dia di sini adalah sukses. Kalau kodenya 401, ini kodenya web access ya. Kalau kita ngakses web, kadang-kadang muncul angka 401. Itu katanya unauthorized. Kita masuk ke halaman yang kita belum login. Oke, nah ini ada tambahan untuk bikin, daripada bikin if else, juga kita bisa bikin pakai case. Tapi case ini khusus yang memang pilihannya simple seperti ini. Jadi mungkin dalam bentuk angka yang tidak terlalu banyak isinya. Jadi cuma dia apakah 200, apakah 400, dan dia juga banyak pilihan ke bawah, itu pakai case boleh, atau pakai, ini namanya pakai match ya, menggunakan match. Oke, bukan case tapi pakai match. Ya, silakan di-adjust satu lagi itu. Saya kelupaan. Nah, kalau gini apa hasilnya? Dia mulai dari nol dia. Ya, ingat Python itu mulainya dari nol kalau kamu tidak sebutkan. Kalau kamu tidak sebutkan, dia mulai dari nol. Kalau kamu sebutkan, ya mungkin bisa dari satu, bisa dari dua. Tapi kalau kamu nggak sebutkan, mulai dari nol. Loh, kok ini mulai dari satu? Iya, karena disebutkan. Nah, ini namanya disebutkan. Kalau nggak disebutkan, dia akan mulai dari nol. Oke, ini dulu. Silahkan dibuat. Oke, kelihatannya kita nggak bisa sampai collection ya. Cuman, uh, bentar ini saya biar ada nomornya. Saya lupa bikin nomornya di sini. Saya edit sedikit dia nggak pakai titik. Oke, biar nomornya muncul di 3, 4 ini. Oke.
So, yang collection itu bisa nanti aja kita lanjutkan dulu untuk yang ini. Nah, gimana caranya kita bikin satu gabungan? Contohnya misalkan, saya bikin for, oh salah, ini saya for num, oke, in range, misalkan saya bikin 110. Nah, di dalamnya saya bikin bisa if num. Nah, kalau numnya misalkan sama dengan eh, 5, kita break dia. Terus kita bikin lagi print num di sini. Apa hasilnya? Ya, coba kita lihat. Oke, oke. Yes, nah ini. Coba lihat di sini. Coba lihat, ada apa di sini yang anehnya apa di sini? Bukan aneh sih, apa yang nggak biasa ini? Kayaknya ini Kak, itu kan F6 sampai 5. Hmm, Nah, ini gak nyampe 5, cuma nyampe 4. Mungkin karena break kali. break, iya betul. Break ini dia minta stop ya. Jadi pas 5 stop aja. Nah itu dia. Oke, itu dulu. Ketik ini, adjust dulu dia sekitar 1 menit. Satu lagi saya kasih yang ada continue-nya terakhir. Kita masih gunakan struktur ini. Nanti ya, Floyd atau Naisa atau Sam atau Nemi, atau Sam, Nemi, Jess, lihat ya apa bedanya ini. Nah, ini saya bikin kalau dia 5 minta stop. Tapi saya bikin lagi di sini. Kalau dia if 7 misalkan. Saya bikin dia sebentar saya salah. Kalau dia 5 saya minta dia break. Tapi kalau 7 saya minta dia continue. Nah, jadi gimana ya kalau ya begini ya? Mari kita lihat hasilnya. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Ada kira-kira yang bisa observe dan jelaskan? Nya nggak ada Kak. Sorry, kenapa? 5-nya nggak ada. 5-nya nggak ada. Kenapa? So, ini minta skip dia artinya. 5-nya nggak ada. Kenapa? Karena di skip. Oke. Jadi langsung ke 6. Tapi pas 7, dia minta stop. Sehingga printnya nggak berhasil. Atau di sini jangan 7. Saya buat misalkan 8. Oke. 5-nya di skip. 6, 7-nya masih di print. Pas dia di 8 langsung exit. Sehingga di sini dia ke skip dia. Oke, nanti saya kasih PR ya untuk bikin seperti ini ya. Setelah ini saya akan kasih PR-nya, tapi ini akhir dari pertemuan kita. Please adjust the code.